Perkenalkan, nama saya Lucia Oktaviani Sadu dengan NIM 19070100026. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kualitas lingkungan perumahan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dari perumahan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Yang kedua, fungsi dan komponen rumah sehat. Rumah sehat adalah proporsi rumah yang memenuhi kriteria sehat, minimum komponen rumah dan sarana sanitasi, 3 komponen di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan rumah yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya penyakit dan mengurangi daya kerja atau daya produktif seseorang. Rumah tidak sehat ini dapat menjadi reservoir penyakit bagi seluruh lingkungan jika kondisi ini tidak sehat bukan hanya pada suatu rumah tetapi pada kumpulan rumah. Yang berikutnya, komponen rumah sehat. Minimum rumah yang memenuhi kriteria sehat pada masing-masing parameter dibagi menjadi 3 komponen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, minimum dari kelompok komponen rumah adalah langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, sarana pembuangan asap, dan pencahayaan. Yang kedua, minimum dari kelompok sarana sanitasi adalah sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah. Yang ketiga, perilaku sanitasi rumah. Perilaku sanitasi rumah adalah usaha kesehatan masyarakat yang mengikatberatkan pada penguasaan terhadap struktur fisik yang digunakan. Yang berikut, sarana sanitasi rumah. Kita perlu mengetahui dulu pengertian dari sanitasi dan rumah. Yang pertama, sanitasi. Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, terutama yang sifatnya merugikan atau membahayakan terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Dan rumah adalah bangunan atau gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sarana sanitasi rumah dibagi menjadi 3 sarana. Yang pertama, sarana sanitasi air. Sarana sanitasi air harus memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih, yakni yang pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, dan syarat mikrobiologis. Yang kedua, sarana jambang dan pembuangan tinja. Beberapa cara sederhana pengolahan air buangan antara lain pengenceran, kolam oksidasi, dan irigasi. Yang ketiga, sarana pembuangan sampah. Syarat-syarat tempat pembuangan sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat sehingga tidak mudah bocor dan kedap air. Yang kedua, tempat sampah harus mempunyai tutup. Yang ketiga, ukuran tempat sampah sedemikian rupa sehingga mudah diangkat. Dan yang terakhir, harus ditutup rapat sehingga tidak menarik serangga atau binatang-binatang. Yang berikutnya, standar dan syarat-syarat pengolahan rumah sehat. Standar dan syarat-syarat pengolahan rumah sehat menurut Permenkes nomor 829 tahun 1999 yakni sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya bahan bangunan tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain dengan standar sebagai berikut. Yang pertama, debu total tidak lebih dari 150 mikrogram per meter kubik. Yang kedua, asbes bebas tidak melebihi dari 0,5 fiber per meter kubik per 4 jam. Yang ketiga, timah hitam tidak melebihi dari 300 mg per kilogram. Yang keempat, tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Yang syarat kedua, dinding. Dinding rumah yang baik harus terdiri dari tembok, harus kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau mengangkat atap, menahan air hujan dan angin, serta melindungi dari panas dan debu dan menjaga kerahasiaan penghuni rumah.
Syarat yang ketiga yakni atap. Atap rumah yang terbuat dari genteng umumnya dipakai untuk daerah perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai penahan panas dan hujan. Syarat yang keempat, ventilasi. Ventilasi yang baik berukuran 10% sampai 20% dari luas lantai. Ventilasi yang baik akan memberikan udara segar dari luar dan suhu optimumnya itu 22 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapannya 60%. Yang kelima, pencahayaan. Minimal cahaya yang masuk adalah lebih dari 60 lux dan tidak menyilaukan sehingga cahaya matahari dapat membunuh bakteri-bakteri patogen. Pencahayaan ini biasanya diukur dengan luxmeter. Yang keenam, sarana pembuangan tinja. Macam-macam tempat pembuangan tinja yang baik yakni yang pertama jambang cemplung, jamban air, jambang layar angsa, jamban bor, jambang keranjang, jambang parit, jambang empang, dan jambang kimia. Yang ketujuh, jenis lantai rumah. Syarat lantai rumah yang sehat yakni dengan jenis lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim penghujan, serta kedap air dan tidak lembab. Tinggi minimumnya yakni 10 cm dari perkarangan dan 25 cm dari badan jalan. Selain itu, untuk rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu. Yang kedelapan, sampah. Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing rumah tangga yang di dalamnya hal ini menghasilkan sampah. Yang sembilan, air limbah. Cara pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan melakukan pengenceran terlebih dahulu. Pengenceran ini dilakukan untuk menurunkan konsentrasi dari air limbah itu sendiri dan kemudiannya akan dibuang. Yang ke-10, kepadatan hunian. Tempat tidur luas ruang tidur minimal 8 meter dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah 5 tahun. Yang ke-11, kelembapan. Kelembapan dianggap baik jika memenuhi 40-70% dan buruk jika kurang dari 40% atau lebih dari 70%. Yang ke-12, syaratnya itu memberikan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis berfungsi untuk menjamin privasi bagi penghuni rumah. Yang ke-13, memberi pelindung atau pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah. Syarat yang ke-14 yaitu lokasi. Lokasi rumah yang baik yakni tidak terletak di daerah rawan bencana alam, yakni seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, dan longsor. Lokasi rumah itu juga tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan, dan juga tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Syarat yang kelima itu kualitas udara, kebisingan, dan getaran. Kualitas udara tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara nyaman berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan udara berkisar antara 40 derajat sampai 70 derajat. Yang ketiga, konsentrasi gas SO2 tidak melebihi dari 0,1 ppm per 24 jam. Yang keempat, pertukaran udara 5 kaki kubik per menit per penghuni. Yang kelima, konsentrasi gas karbon dioksida tidak melebihi dari 100 ppm per 8 jam. Yang keenam, konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi dari 120 mg per meter kubik. Dan untuk kebisingannya di lokasi itu tidak melebihi dari 45 sampai 55 dBA. Syarat yang keenam, kualitas tanah. Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, timah hitam, maksimalnya 300 mg per kilogram. Yang kedua, arsenik total maksimal 100 mg per kilogram. Yang ketiga, kadmium maksimal 20 mg per kilogram. Yang keempat, benzoprine maksimal 1 mg per kilogram. Yang terakhir, air.
Tersedianya saluran air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per hari per orang. Baik, demikian hasil presentasi dari saya mengenai kualitas lingkungan perumahan. Terima kasih.